Shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan, luar biasa. Temanya luar biasa ya. Saya setiap kali dikasih tema-tema ini, itu saya alami betul-betul dalam kehidupan saya. Bulan lalu temanya betul-betul kami alami, dan bulan ini temanya itu mengenai janji Tuhan akan penyertaan, betul-betul Tuhan uji dulu. Emang enggak main-main ya ikut Tuhan ya. Kadang-kadang luar biasa, bener loh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat Markus 14 ayat 35 sampai 36. Tema kita bulan ini janji Tuhan akan penyertaan. Ya. Tapi kita akan melihat kembali dalam Markus 14 ayat 35 sampai 36. Sudah ketemu semuanya, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Markus 14 ayat 35 dan 36. 1, 2, 3. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita melihat perikop ini menceritakan Kristus sedang memasuki gerbang penderitaannya. Betul ya? Semua orang Tuhan izinkan masuk ke dalam penderitaan masing-masing. Bulan ini saya menghadapi tantangan itu, tiba-tiba istri saya sakit. Ginjalnya bermasalah. Saya langsung teringat tahun 2003 atau 2002, istri saya pernah kena batu ginjal juga. Bahkan salah satu dosen itu mengatakan kepada istri saya, hati-hati, pacar kamu orang Batak, kamu kena ginjal, risiko gak punya anak besar, betul ya? Kalau wanita yang punya batu ginjal, risiko gak punya anak itu besar. Sempat digituin. Lalu saya bilang, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sampai di situ doang loh. Semua orang Kristen pasti suka dengan kalimat itu, betul ya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara, di sini diceritakan bahwa Yesus itu mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Ya kan? Kisah ini sangat memilukan. Bahkan kisah ini juga kita dapat lihat di dalam Injil Matius. Penderitaan yang mendalam ini merupakan perasaan pahit dan rasa mau mati yang bisa dialami oleh semua orang. Saya juga mengalami seperti itu minggu ini. Melihat istri nggak bisa ngapa-ngapain, aduh kasihan banget ya. Kayaknya mendingan saya aja deh yang kena gitu. Kadang-kadang kita sebagai suami atau sebagai laki-laki pengennya ngomong seperti itu. Kenapa sih malah istri saya yang kena ginjalnya bermasalah, infeksi, ditambah lagi dengan bagian pinggangnya itu ada urat kejepit, lengkap sudah. Tapi saya bilang sama istri saya, Bun, setiap tantangan yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi, pasti kita bisa melewati. Ya kan? Udah banyak loh masalah-masalah yang kami alami. Kita bisa sampai masuk tahun 2022, kita bisa melewati hadangan COVID, kita bisa melewati banjir yang besar, kita bisa melewati banyak masalah, kita akan bisa mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya teringat satu pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman saya pada masa saya bersekolah. Teman saya bilang begini, kalian percaya nggak sih Allah itu maha kuasa? Bapak Ibu kalau saya tanya pasti percaya ya, Allah maha kuasa, betul ya? Sama, serentak kami semua juga menjawab, iya dong. Allah itu maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Iya dong, betul ya. Amin ya, amin, semuanya mengaminkan. Orang Kristen kan paling demen kalau gitu. Allah itu maha kuasa, amin, amin. Kalau begitu pertanyaannya, kata teman saya, apakah Allah bisa menciptakan sebuah batu yang besar sekali, yang karena begitu besarnya, dia sendiri sampai tidak mampu mengangkatnya? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Teman-teman saya bilang, bisa dong, Allah maha kuasa. Bisa. Loh, kalau begitu dia nggak maha kuasa dong.
Pada bingung ya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa mengangkat batu besar yang dia buat. Ya kan? Pasti dia bisa mengangkat. Teman-teman saya bilang begitu. Loh, kalau Allah bisa mengangkat, berarti dia juga gak maha kuasa dong. Kenapa? Karena Allah gak bisa menciptakan batu besar yang tidak mampu diangkatnya sendiri. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Sampai sini paham yang ngerti ya? Teman-teman saya terdiam, saya juga yang dengar bingung. Maksudnya apa sih? Kalau kayak di Facebook kan ada 5 menit baru paham. Ya memang benar, saya juga baru paham. Apa maksudnya ya? Saudara, saya mau berbicara mengenai kemustahilan dan tidak kemustahilan melalui pengalaman saya ini. Salah satu ayat populer dan favorit yang semua orang suka dan selalu dislogankan banyak orang beriman adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini slogan, semua orang beriman suka. Bahkan tidak jarang slogan ini juga dengan mudahnya diaplikasikan pada persoalan-persoalan manusia yang tampaknya mustahil. Tuh lihat. Contohnya, pertama, ada seorang ibu yang kena kanker rahim kronis. Didoakan oleh sekelompok anggota gereja. Sebelum berdoa, si pendoa berkata dengan mantap, Ibu percaya? Ibu percaya ya? Iya, lagi sakit nih. Tuhan pasti bisa menyembuhkan ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya Bu ya? Iya, berdoa. Contoh yang kedua, ada seorang ibu muda terpaksa dinyatakan tidak dapat melahirkan oleh dokter. Suaminya dengan penuh keyakinan berkata, Pak dokter, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya saja, diyakinkan istrinya. Amin, amin. Dokternya giling-giling kepala. Gue orang medis, lo orang biasa. Gue udah menganalisa semuanya, emang nggak bisa. Tapi dokternya, udah terserah kalau Tuhan bilang begitu ya udah, kata dokternya. Contoh ketiga, ada seorang pendeta berkhotbah di gerejanya yang sedang merencanakan pembangunan gedung senilai 3 miliar. Gede loh 3 miliar. Pendeta itu menghimbau jemaatnya dengan berkata, saudara-saudara, semuanya mungkin bagi Tuhan. Kita pasti bisa menutup kekurangan dana 3 miliar yang kita butuhkan. Serentak jemaatnya dengan semangat mengatakan, amin, haleluya. Wah, mantap. Gereja yang diberkati dan digerakkan oleh kuasa Tuhan, gitu ya. Saudara, dalam Alkitab kata-kata serupa juga, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, muncul lebih kurang 10 kali secara eksplisit. Malah, kalau kita perhatikan, masih banyak ayat-ayat yang punya nada serupa. Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mengaminkan kesaksian Alkitab ini. Bapak Ibu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Amin? Amin ya. Puji Tuhan. Namun tunggu dulu. Khotbah saya belum selesai. Saya baru saja mau masuk ke inti persoalan prinsip pertama yang sudah kita sepakati. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mempersoalkan mentalitas atau cara pandang manusia yang selalu saja memakai ayat-ayat ini sebagai rumusan baku yang diaplikasikan ke banyak masalah dan seolah-olah menjamin bahwa keinginan kita pasti sudah terpenuhi. Saudara, ibu yang kena kanker tadi berdoa dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu tandanya apa? Pasti sembuh. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak sembuh, kita semua pasti akan menghakimi ada yang gak beres dengan si pasien. Betul? Betul ya? Kita pasti akan mengatakan demikian. Gak beres, gak beriman nih ibu ini nih. Orang pendetanya sudah berkali-kali bilang, ibu yakin. Ini ibunya gak beres. Gampang ya nuduhnya ya. Amin. Amin. Gitu ya. Jemaat membutuhkan uang 3 miliar untuk membangun gereja. Semua berdoa dengan keyakinan, berpuasa, doa semalam suntuk, doa pagi, doa siang, doa malam, semua doa dilakukan. Dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Itu berarti apa Bapak Ibu? Itu berarti dana tersebut pasti akan terkumpul. Betul? Kalau nggak terkumpul, doanya pasti kurang bersungguh-sungguh. Gitu ya, kita pasti akan langsung menghakimi. Kurang berpuasa. Dan lebih ekstrimnya lagi kita akan mengatakan, ada dosa yang terselip di antara jemaat. Wah, ngeri banget ya. Karena dananya nggak terkumpul. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan kata lain begini, ayat-ayat ini seringkali dipakai sebagai mantra. Kata-kata magis yang memiliki khasiat. Asumsinya adalah kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan pasti mampu menyembuhkan penyakit. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan pasti mampu mengumpulkan 3 miliar. Betul? Nah, saudara, kata-kata ini menjadi mantra yang menjamin kesuksesan. Itu sebabnya dengan bangga banyak orang Kristen menyukai slogan ini. Ya. Misalnya oleh mereka yang menganut 3 macam teologi. Saya akan sampaikan dulu nih. Ada 3 pandangan teologi yang suka dengan ayat seperti ini, dengan slogan seperti ini. Yang pertama, yaitu teologi sukses. Saudara, teologi sukses mengatakan jika kita memberi persepuluhan atau persembahan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi kita lebih banyak. Karena itu, berilah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena Dia mampu melipat gandakan penghasilan Anda. Itu semua karena apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Celakanya, slogan ini kemudian dikomersialisasikan oleh orang-orang itu. Itu ya. Yang kedua, teologi kesembuhan ilahi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah pasti mampu menyembuhkan penyakit kankermu. Kalau tidak sembuh, berarti engkau masih berdosa dan tidak punya iman yang besar. Kita langsung dihakimi oleh teologi kesembuhan ilahi ini. Tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Yang ketiga, positive thinking teologi. Yang banyak mempengaruhi teologi dan tulisan para penginjil. Biasanya kita diajak berpikirlah positif, gitu ya. Mintalah kebutuhanmu dengan mendetail, kata para penginjil seperti itu. Tuhan pasti akan memenuhi sebesar apapun keinginanmu. Visualisasikanlah keinginanmu pada Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus berhati-hati melihat pandangan-pandangan teologi ini. Dengan tegas saya harus mengatakan bahwa ini suatu kekeliruan dalam iman Kristen. Apa yang keliru? Bukankah benar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah? Ya, itu memang benar. Namun pernyataan ini haruslah didampingkan dengan pernyataan yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu kehendakmu lah yang jadi, gitu ya. Ini ayat pendampingnya nggak diikutsertakan, seringkali kita hilangkan, diabaikan, kita lupakan bahwa semuanya itu adalah kehendak Tuhan yang jadi. Betul Bapak Ibu, betul. Allah mampu melakukan apa saja. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah Allah mau melakukan apa yang kita minta? Kan seperti itu ya. Mau gak sih Allah? Jangan-jangan kita maunya nyuruh-nyuruh doang. Ya. Kita ini kan manusia suka nyuruh Allah, betul ya? Allah hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah pelayanan kami ini, gitu. Allah hadirlah dalam rumah tangga ini, berkatilah kami semuanya. Mampu tidak sama dengan mau. Allah boleh saja diyakini mampu berbuat apa saja. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa
serta tidak boleh memaksa kemauan dan kehendak Allah. Gak bisa kita paksa. Memegang teguh kemampuan Allah tanpa mengakui kemauan Allah sama halnya dengan perdukunan. Itu ya. Kita yang mengatur upaya Allah bekerja. Kita yang mendikte Allah bekerja. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita manusia ciptaannya mengatur, mendikte pencipta? Enggak bisa. Itu berarti kita di atas Allah. Betul kan? Posisi kita berarti lebih tinggi dari Allah, bukan? Iya. Karena apa? Karena kita paksa dia, kita dikte dia, kita wajibkan dia untuk mau mengakui dan mau melakukan apa yang kita inginkan. Sehingga kalimat tidak ada yang mustahil bagi Allah dimanipulasi menjadi sebuah kalimat efektif, kalimat yang magis, yang pasti akan terwujud. Kalimat ini bahkan dipakai untuk memperalat Tuhan. Kita akan bilang, Tuhan, kalau Engkau Maha Kuasa, Tuhan, kalau memang tidak ada yang mustahil bagimu, lakukanlah ini, lakukanlah itu, begini, begitu. Kok yang malah kita manusia mendikta Allah? Halo, Bapak Ibu, kita mendikta Allah yang Maha Kuasa, kita atur dia. Ibaratnya main layangan ya. Kalau layangan lagi anteng, anginnya lagi nggak banyak, kita kan tenang. Bahkan kadang-kadang kita tinggalin ya. Kita ikat di pagar atau di batu atau di mana, kita tinggalin main. Tapi ketika angin di atas udah mulai, layangannya singit, baru kita datang. Kayak gitu kita ngatur Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, perhatikan di sini. Yesus mengakui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Bahkan dengan pengakuan itu, Yesus memohon agar penderitaannya tersebut tidak perlu ditanggungnya. Namun perhatikan ayat berikutnya di ayat 36. Segera pula Yesus berujar, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Ya kan? Yesus di sini Bapak Ibu memberi teladan yang sangat baik kepada kita umat manusia untuk menyikapi seluruh persoalan hidup kita itu. Percayalah bahwa Allah sungguh lebih berkuasa dari semua persoalan hidup kita ini. Akan tetapi Bapak Ibu, Allah yang sama adalah Dia yang berdaulat. Dengan kehendaknya, Dia akan memberikan kepada kita apa yang terbaik bagi kita. Betul ya? Apa yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita gak usah ngatur. Itulah penyertaan Allah yang sempurna. Itulah janji Allah akan penyertaan sampai hari ini. Dan saya bilang sama Tuhan, terserah Tuhan. Kalau memang istri saya harus menghadapi penyakit ini, silakan. Gak apa-apa. Pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Saya gak mau maksa. Tapi Tuhan tolong. Kadang-kadang gitu ya, kita berangsur lagi. Nah saudara yang terkasih, sekarang pertanyaannya, apa yang sedang Anda gumulkan sekarang? Apa masalah besar yang menghimpit Anda? Kita sudah akan mengakhiri tahun 2022. Biasanya orang bilang gak kerasa ya, tahun 2022 udah mau berakhir. Ini tahun bulan-bulan September nih gereja-gereja udah menyusun jadwal Natal nih biasanya nih. Ya, Pak Panitia. Ketuanya gimana kita nih? Ya, udah mulai nih siapa nih anggarannya, siapa nih Natal sekolah minggu, Natal pemuda, Natal remaja, Natal ibu-ibu, Natal bapak-bapak, Natal umum, semua sudah diatur, nggak terasa memang. Saudara, apa masalah besar yang menghimpit Anda saat hari ini? Apakah Anda sedang berada di jalan buntu? Tanpa harapan? Tanpa kepastian? Saya ingin memberitakan
bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Percayalah, akuilah itu. Namun, saya juga ingin memberitakan bahwa saudara harus ingat, jika Allah mau, Dia mampu mengatasi semua persoalan dan penyakit Anda. Tetapi ingat, jika Allah mau. Akan tetapi, jika Allah tidak mau, Anda sembuh dan masalah Anda segera tuntas, jangan sekali-sekali berkata dalam hati Anda bahwa Allah tidak mampu. Ya, seringkali kan kita bilang begitu ya, akibatnya apa? Kita sebagai manusia bergeser pada Allah yang lain. Allah ini gak mampu ternyata, saya cari Allah yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah benar-benar mampu. Tetapi Allah mungkin tak mau melakukan apa yang Anda kehendaki. Karena bagi Allah, Dia punya kehendak dan rancangan yang lain. Betul ya? Saya sudah menyaksikan sendiri. Saya masukkan lamaran ke sekolah-sekolah Kristen swasta yang hebat-hebat, yang gajinya gede-gede. Saya minta gajinya 5 juta ke atas. Di daerah Jakarta Utara sana, di daerah PIK itu banyak sekolah-sekolah swasta Kristen butuh guru agama. Saya masukkan semua lamaran saya ke situ. 2-3 kali saya dipanggil interview. Tapi saya sadar Allah gak mengendaki saya di sini. Serius. Allah gak mengendaki saya di sini. Lu gak mampu Farel. Biar Dilan aja yang ngerjain, kata Allah gitu. Akibatnya apa? Tuhan kasih saya ke SMA Hang Tua 1 Cipulir. Sama-sama jauh, tapi murid Kristennya cuma sedikit. Di sini kamu sekolah dulu ya, belajar dulu ya Rel ya. Gue kasih 20 siswa dulu. Kalau di Jakarta Utara di PIK itu siswanya banyak, ratusan, lu gak mampu. Nanti lu kaget stroke, marah-marah menghujat gue, kata Tuhan. Benar kan? Benar, Tuhan tahu kapasitas saya. Tuhan tahu isi di hati kita. Saudara percayalah. Ketika Allah mampu dan sanggup dan mau memberikan pada kita, itu artinya apa? Kita sebagai manusia sudah siap. Kita sebagai manusia ada kesempatan kita siap, Tuhan kasih. Betul ya? Ketika kita siap, ketika saya siap, Tuhan pasti akan langsung mempromosikan saya. Makanya ketika Tuhan kasih yang kecil dulu, yang sedikit dulu, sungguh-sungguh kerjakan itu. Jangan kita, ya cuma segini siswanya, ya gajinya cuma 1,2. Jaraknya jauh banget. No, jangan pernah bilang begitu. Buktikan kamu mau bekerja di situ, kamu mau mengajar di situ. Walaupun cuma 20-25 orang, buktikan. Bapak Ibu, hal yang pasti, kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan jauh lebih indah dan bahkan yang terbaik bagi Anda. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya Dia sedang merancang saya dari yang sedikit ini. Dan saya juga percaya itu sedang Tuhan kerjakan bagi kita semua, bahkan bagi JKI Home tempat ini. Jangan kecewa teman-teman, walaupun kita sedikit yang datang. Tetap menjadi worship leader yang semangat, yang penuh dengan sukacita. Tetap mainkan alat-alat musik ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Tetap ini LCD, ya Mbak ya, dengan penuh semangat. Oh iya kan? Tetap, semuanya harus tetap. Datang lebih awal, latihan sungguh-sungguh, persiapkan semuanya. Kadang-kala kan kita memang mesti cambuk sama orang, supaya kita semangat. Ya kan? Kalau nggak gitu kita abai akan semuanya. Betul loh, kita abai. Kita terlalu terlena, udahlah semua sedikit ngapain sih? Kan Pak Gembala sering bilang begitu. Selalu mengingatkan kita, jangan biarkan semangat kita patah walaupun kita sedikit. Justru dari kecil inilah Tuhan akan melihat. Gak ada uang 5.000 kalau gak ada 100 kan gitu ya. Kadang saya pernah tuh ngasih uang tukang parkir 100-an, 100-an ada 10, dibuang dilempar bener. Pak ini gak berarti lagi. Kaget saya. Ya udah daripada kita berselisih paham sama tukang parkir, saya kasih lah 2.000-an kertas, dia mungkin sukanya yang kayak gini. Ya nggak apa-apa. Dia nggak tahu sejarahnya uang koin-koin itu kan pasti ada maksud rencana. Nah saudara, mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Ini yang terakhir.
Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, yang di rumah juga ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, luar biasa banget. Saudara, jika Allah mau, jika Allah ingin, maka semua itu akan Tuhan berikan. Tetapi jika Allah tidak mau Anda sembuh dan masalah Anda segera tuntas, jangan sekalipun berkata dalam hati, Allah tidak mampu. Kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan jauh lebih indah dan bahkan yang terbaik bagi Anda. Inilah penyertaan yang Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Biar akhirnya firman Tuhan yang pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita sungguh-sungguh mengalami dan merasakan bagaimana Allah sungguh menyertai kita.